Bismillahirrahmanirrahim. Telah dawuh guru mulia kita Simbah Kiai Haji Bisri Mustafa Rembang, mudah-mudahan senantiasa dijembarkan kuburnya, diterangi alam barzakhnya, dan kita semua senantiasa mendapatkan manfaat dan barokah dari manfaat dan barokah ilmu yang pernah Gusti Allah anugerahkan kepada guru mulia kita. Penjelasannya kurang lebih sama. Ini kita niatnya tabarukan sama guru mulia kita. Saya tidak mengalami zaman beliau, karena beliau wafat tahun 70-an ya kalau nggak salah nih, Mbah Bisri Mustafa. Kalau Abuya tahun 98, hampir 80-an nih, sekitar tahun 80-an nih. Kalau Abuya Kiai Haji Ahmad Abdul Hamid itu tahun 98 wafatnya, tapi waktu itu kulo sedang studi di Jogja, jadi telisipan. Saya banyak mendapat cerita Mbah Yai Ahmad Abdul Hamid niki malah dari Mbah Wali Gus Dur. Kemudian disambung sama zuriyahnya beliau, keponakan juga. Niki saya bacakan, walladzina lan wong akeh yu'minuna kang podo percaya sapa wong akeh bima kelawan barang unzila kang wus den turunaken apa ma ilaika marang sira Muhammad, wa malan barang kang den unzilat den turunake apa ma ming qablik saking sadurunge ira Muhammad, wa bil akhirati lan kelawan akhirat hum utawi wong akeh iku yuqinuna podo ngeyakinaken sapa wong akeh. Ciri-cirinya orang yang beriman berikutnya adalah lan iyo wong kang podo percaya marang kebenarane kitab Quran lan kitab kang diturunake sadurunge Quran, serta percaya marang akhirat. Iya wong kang mengkono mau wong kang oleh pituduh saking pengiran. Ngoten niku sudah Mbah Yai menjelaskan sampai di situ. Nah, sekarang kita kembali ke ngajinya di sini. Ketika kita berbicara walladzina yu'minuna bima unzila ilaika, dan orang-orang yang beriman kepada yang diturunkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa Al-Qur'an, maka kemudian menjadi kewajiban bagi kita untuk mempelajari supaya kita benar-benar beriman, benar-benar yakin. Maka kalau jenengan kerawan Mbah Duri Ashari Semarang selalu ditanya, Al-Qur'an itu sampeyan ndek Qur'an gadah yai di toko ning ndi ana sing muni ning lemari ana sing oh ngoten diuring-uring sama Mbah Yai. Pantes ngaji ya ngono ya mene ra mudeng wong Qur'ane didokok ning lemari. Pantesan aja ngaji segitu lamanya tidak paham-paham. Kata kuncinya ada di mana? Kata kuncinya enggak jauh-jauh amat, sudah dibikinkan. Itu ada di syair Gus Dur, syair tanpa waton. Al-Qur'an qadim wahyu minul ya, tanpa ditulis kena diwaca,
iku wejangan guru waskita den tancepake ing jero dodo ditancepake ing jero dodo. Jadi Al-Qur'an itu ditaruh di mana? Ditaruh, ditancepke ning jero dodo. Nanti kita akan tahu itu yang namanya al-ilmu fis sudur, ilmu yang ada di hati. Jadi Al-Qur'an itu nanti dikajikan dari lisan turun ke hati. Maka ulama kita itu kadang-kadang membaca Al-Qur'an itu bagus, bener, tapi ditanya tajwidnya enggak tahu kadang-kadang gitu. Karena sudah melampaui itu semua. Berbeda dengan memang orang yang enggak bisa baca Quran gitu. Ngoten niku. Kalau orang yang masih tekstual apa-apa qala ta'ala apa-apa masih buka itu al-ilmu fis sutur, ilmunya ada di catatan. Maka kita butuh barokah sanad. Napa niku walladzina yu'minuna bima unzila ilaika, beriman kepada kanjeng apa yang diturunkan kepada kanjeng Nabi dari Gusti Allah melalui perantara malaikat Jibril diturunkan kepada kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi mempelajarkan itu kepada para sahabat, sahabat kepada para tabi'in, tabi'in kepada tabi'it tabi'in, kemudian kepada ulama-ulama terdahulu, kepada ulama-ulama imam madhab, kepada ulama-ulama imam muhaddisin, kepada ulama-ulama napa niku al-hafid yang asli nggih. Contohnya yang al-hafid niku Imam Al-Ghazali, Imam Al-Junaidi niku. Kalau pembawa Al-Qur'an, orang-orang yang hafal Qur'an itu dulu namanya al-hamil, bukan al-hafid, tapi setelah generasi al-hafid habis, maka kita pakai gelar al-hafid. Karena kalau di sini al-hamil itu mirip sama orang meteng itu. Orang mengandung gitu kan kalau di bahasa kita. Itu enggak apa-apa. Kayak misalnya zaman dulu orang yang disebut Hadratus Syekh itu apal Kutubus Sittah. Setelah generasinya terakhir Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, maka sudah tidak ada orang yang mampu apal Kutubus Sittah sak rijalul hadisnya. Maka kita tidak perlu ribut ketika ada guru mulia kita Simbah Kiai Haji sinten niku Mbah Yai Asrori Al-Ishaqi mendapatkan gelar Hadratus Syekh Mbah Yai Asrori. Karena nopo Hadratus Syekh itu artinya maha guru, gurunya para guru. Termasuk Hadratus Syekh Mbah Mi Dzikrul Ghafilin Jantiko Mantap. Termasuk yang baru sedo beberapa waktu yang lalu Hadratus Syekh Mbah Yai Maimun Zubair. Ngoten niku ndak apa-apa. Tapi sudah berbeda kurun. Ngoten lanjut. Tadi Al-Hafid yang apal 300.000 hadis, kemudian masuk ke Syekhul Islam. Itu apal 100.000 hadis. Kemudian masuk ke Al-Musnid. Belum Al-Musnid ya. Waktu itu habis Syekhul Islam, kemudian itu Hadratus Syekh, kemudian Al-Alimul Alamah, antara Al-Musnid dulu terus Al-Alimul Alamah dan seterusnya niku. Kemudian sampai ke kita-kita ini. Generasinya itu. Anak saya ngurut ke Mbah Hasyim itu gampang. Dari Mbah Hasyim ke Mbah Wali Gusdur, Mbah Wali Gusdur saya langsung santrinya. Ngoten niku Mbah Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari sampai ke Mbah Yai Iskandar Jogja. Mbah Yai Iskandar itu guru saya karena usianya panjang. Atau Mbah Hasyim Asy'ari punya santri namanya Mbah
Abuya Simbah Kiai Haji Ahmad Abdul Hamid. Mbah Ahmad Abdul Hamid niku banyak santrinya. Termasuk beliau punya keponaan punya cucu nggih Ibu Nuri Hidayati dan keponakan Ibu Nyai Saadah. Nah, itu sahabat saya sekaligus guru saya. Ngoten niku. Terus turunnya ke saya. Penak. Ya itu jalurnya. Jadi tidak boleh diputus-putus. Itu nanti jadinya al-ilmu fis sudur. Jadi ini kalau saya tutup begini disuruh nerangkan bisa. Kalau al-ilmu fis sudur itu bid'ah, itu khurafat. Ayo pedot Google-nya, bisa enggak kamu? Ayo laptopnya, baterainya didropkan. Atau kuotanya ayo diputus, bisa enggak? Kamu bisa enggak menerangkan ilmu ketika bukumu ditutup, kitabmu ditutup, di lockdown? Ketika Mbah Google sama Mbah YouTube-nya diisolasi, isolasi mandiri, bisa enggak? Ketika HP-mu dikarantina, bisa enggak kamu menjelaskan? Kalau tidak bisa, berarti itu al-ilmu fis subur.